Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqal adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita panjatkan rasa syukur, nikmat kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu malam hari ini yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik. Dan tak lupa salawat serta salam diaturkan pada junjungan kita, baginda kita Rasulullah SAW yang telah menuntun kita hingga kita semua bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Baik, Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah kajian kita malam hari ini yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik tentang program online yang pembelajaran intisari berislam kafah. Tujuan dari program online kita malam ini adalah bagaimana memahami agama Islam secara utuh, secara kafah, dengan metode dialog yang berbasis wahyu dan sains. Alhamdulillah malam hari ini majelis ilmu kita malam hari ini telah masuk di sesi ke-20. Bagi Bapak Ibu panjenengan yang mungkin belum bisa menyaksikan kajian kita mulai sesi 1 hingga sesi ke-19, panjenengan semua jangan khawatir. Silakan nanti bisa menyaksikan di channel YouTube Syarikat Islam Politik atau SIP. Ya, di situ kita sudah upload semua kajian kita baik sesi 1 hingga sesi ke-19. Dan alhamdulillah malam hari ini kajian kita masuk sesi ke-20 yang topiknya berjudul tentang tujuan Islam kafah komplementer dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Insinyur Khairul Jailani MMT, Ketua Gerakan Bela Negara atau GBN Provinsi Jatim. Dan Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah untuk menambah keberkahan kajian kita malam hari ini, ya, majelis kita malam hari ini, supaya majelis kita diridhoi Allah Ta'ala dan tambah barokah, kita buka dulu majelis kita ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita juga pemateri kita, Al-Ustadz Insinyur Khairul Jailani MMT yang sudah hadir. Dan tak lupa Bapak-Ibu sekalian perlu kami sampaikan untuk kajian online kita malam hari ini kita lebih mengutamakan dialog, kita lebih juga mengutamakan bagaimana kita bisa berinteraksi secara aktif. Silakan nanti panjenengan bisa langsung kita selain diskusi dan tanya jawab. Ya, alhamdulillah telah hadir di tengah kita Al-Ustadz Insinyur Khairul Jailani. Kepada Al-Ustadz Insinyur Khairul Jailani, monggo Ustadz, tafadhol Maskur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Fuad Hamsari dan Bapak-Bapak serta yang lain, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dan membahas topik umumnya berjudul berislam kafah bagi pemeluk agama Islam di negara yang berpancasila. Tapi ini luas sehingga saya sajikan berseri. Untuk yang pertama kali ini subtopiknya adalah tujuan berislam kafah komplementer dengan tujuan di
tujuan Islam sebagai rahmatan lil alamin ini juga termasuk tidak bertentangan dengan tujuan NKRI. Ya, clearkan lagi, maka berislam kafah ini beragama. Jadi tujuan beragama komplementer dengan tujuan NKRI, sehingga tidak inklusif berislam kafah, tapi beragama secara umum. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya ingin membuka ini karena tujuannya itu koneksitas di sini antara agama dan negara. Tentu basic-basic agama dan basic-basic NKRI ini yang kita persandingkan. Dalam hal ini tujuan-tujuan NKRI ini, negara Pancasila ini, tujuan-tujuan tersebut ada termaktub di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 1945, wabil khusus di preambulnya. Di sana ada kata-kata yang perlu di underline, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini yang pertama. Terus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lanjut, memajukan kesejahteraan umum, dan kehidupan bangsa, akhirnya ikut berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi ini tujuan-tujuan NKRI itu tersebut jelas di konstitusi, khususnya di pembukaan, di preambulnya. Kita sandingkan dengan agama. Dalam hal ini, karena saya sebagai Muslim, sudut pandangnya tentu agama ini harap dibaca sebagai agama Islam, karena saya pahamnya Islam, karena saya Muslim. Ada norm-norm di agama itu, Islam maksud saya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi agama, Islam saya baca agama ini membawa rahmat untuk seluruh alam. Sangat general, seluruh alam, sehingga NKRI ini, Indonesia Tercinta ini masuk dalam cakupan alam tersebut. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini juga termasuk melingkupi negara Pancasila ini. Kita buka satu persatu nilai-nilai dalam agama, khususnya kata-kata rahmatan lil alamin ini. Kata rahmat dalam agama Islam itu tafsirannya luas. Beberapa yang bisa saya sampaikan itu, rahmat itu berupa nikmat dan rezeki dari Allah untuk manusia. Dalam hal ini manusia Indonesia. Juga kata rahmat bisa diartikan pertolongan Allah. Jadi Indonesia merdeka ini dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Juga ada arti rasa cinta.
dalam hal ini rasa cinta tanah air, yaitu yang dibangkitkan oleh pejuang-pejuang terdahulu, mulai zaman pra-kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan, sampai dengan saat ini, ada perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu karena apa? Karena rasa cinta. Terus kata rahmat itu ada artinya adalah terpelihara, maksum, terpelihara dari hal-hal yang tidak baik. Kata rahmat itu juga mengandung arti pengabulan doa. Perjuangan para syuhada, pejuang-pejuang kemerdekaan dulu berdoa dan akhirnya terkabul dengan pernyataan kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu. Juga kata rahmat ini adalah representasi dari nilai-nilai agama dan sifat-sifat Allah. Jadi dari segi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu, perkataan rahmat itu menunjukkan semuanya itu sangat agamis, sangat religius dengan arti kata rahmat yang saya jelaskan tadi. Jadi negara Pancasila ini adalah negara yang sangat religius. Bisa dibaca itu oleh semua orang. Jadi ada kata rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak boleh tidak berarti bahwa melaksanakan agama dan taat bertujuan juga untuk mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena secara explicitly itu ada kata rahmat itu berkonotasi kuat dengan maknawi agama itu. Jadi itu. Ada secara spesifik lagi, ada ayat ya. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu dan seterusnya. Jadi manakala artinya ini bebas saja penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kata Allah ini, syaratnya. Penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa akan aku limpahkan barokah. Barokah itu satu terminologi dalam agama bahwa kenikmatan yang tidak terputus-putus. Kalau bahasa Indonesia itu luas itu, bisa kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, yang baik-baik itu barokah itu. Artinya makna umumnya kenikmatan yang berkelanjutan, yang sustain. Jadi itu dalam agama disebutkan gitu, bahwa untuk mencapai barokah, untuk mencapai kesejahteraan, gampangnya itu, untuk mencapai kesejahteraan itu syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Jadi sudah jelas ya, artinya kalau negara Indonesia tercinta ini orang-orangnya itu beriman dan bertakwa, fa insya Allah kepastian dari Allah, maka akan sejahtera.
akan dicurahkan barokah dari Allah, dari langit, dan dari dalam bumi. Barakatim minas sama'i wal ard. Jadi dicurahkan dari langit, dikeluarkan dari dalam bumi. Sudah bisa-bisa ini, sudah apa yang menjadi wahana hidup ini, rezeki barokah dicurahkan Allah kepada NKRI ini dengan syarat beriman dan bertakwa penduduknya. Jadi ini kuncinya itu demikian. Jadi kita kalau ingin ngomong bagaimana Indonesia bisa adil, makmur, sejahtera, itu jawaban kuncinya dari agama, dari petunjuk Allah, beriman dan bertakwa. Tidak ada kata lain. Peringkat lain itu hanya alat-alat saja. Secara pokok, secara prinsip haruslah beriman dan bertakwa, bahwa harus ditunjang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu pengetahuan untuk mengeluarkan sumber daya alam ini sehingga betul-betul bisa menjadi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan sebagainya, itu syarat-syarat lanjutan. Tapi syarat utama adalah beriman dan bertakwa dalam konsep konstitusinya, yang dalam konsep konstitusi yang saya terjemahkan demikian. Jadi bisa kita lihat tujuan-tujuan negara tadi itu ada mulai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Itu sesungguhnya ada semua amanat-amanat itu dalam ajaran agama kita. Sebagai contoh, lanjutan dari untuk mencapai tujuan-tujuan itu dibentuklah suatu negara yang berkedaulatan rakyat, yang berdasar Pancasila. Mulai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sebagainya itu. Jadi itu intinya gitu. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan negara itu sudah disepakati dan ditulis bahwa berbasis Pancasila. Harus diuraikan ini. Pancasila itu harus diuraikan satu persatu. Ketuhanan yang Maha Esa itu terjemahannya apa? Kemanusiaan. Bukan hanya sebutan kosong ya. Tidak boleh. Sebutan kosongnya hanya disebut-sebut, tapi disebut dalam omongan, tapi tindakannya bahkan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini kan bohong namanya. Jadi NKRI ini sudah bagus, yaitu konstitusinya sudah bagus. Hanya kita perlu mengontrol pelaksanaan pembangunan agar masuk dalam koridor hubungan agama dan negara yang baik tadi itu. Jadi itu suatu keniscayaan itu harus berlaku itu. Sebab kalau ada tindakan-tindakan yang di luar konstitusi itu berarti melanggar konstitusi. Karena beragama itu dijamin explicitly dalam konstitusi. Beragama itu orang memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan agamanya itu hak itu. Hak orang. Hak tiap orang di dalam NKRI ini punya hak itu. Boleh beragama dan
menjalankan ibadah sesuai agamanya itu. Perlu diketahui ibadah dalam agama Islam, ibadah dalam agama itu punya pengertian luas. Ibadah itu intinya adalah mencari ridho Allah. Perbuatan apapun, baik yang secara eksplisit diatur tata caranya, maupun tidak diatur tata caranya, itu tolak ukurnya jelas. Perbuatan itu diridhoi Allah enggak itu. Perkataan diridhoi Allah itu kan suatu diksi agama itu. Tentunya ridho Allah itu adalah apa-apa yang sesuai dengan yang dituntunkan Allah kepada kita. Kalau Islam ya, agama Islam itu apa-apa yang dituntunkan oleh agama kita itu harus diterapkan, harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam seluruh aspek kehidupan. Kalau sudah begitu Allah ridho. Kalau Allah ridho, ya akan diluncurkan kesejahteraan tadi itu, akan turunkan barokah. Tapi kalau sebaliknya, ya Allah akan marah. Walakin kadzabu fa'atqarnahum bima kanu yakzibun. Jadi bila kamu berdusta maka azabku sangat tinggi, kata Allah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu beragama secara kafah, itu hak setiap muslim dalam menghalangi. Siapapun yang menghalangi itu berarti melanggar konstitusi. Bisa digugat secara hukum ke pengadilan. Karena hak-hak warga negara untuk beragama dan beribadat itu tertuang dalam pasal-pasal konstitusi, lebih khusus pasal-pasal hak asasi manusia. Kalau tidak salah pasal 28E. Di samping tiap warga negara juga ada kewajiban negara. Beragama dan beribadat itu hak tiap warga negara. Sedangkan negara, pemerintah sebagai representatif dari negara dari saat ke saat itu wajib melindungi, wajib menjamin hak warga negara itu. Kalau tidak ya salah. Itu konstitusi perjanjiannya begitu, bunyinya begitu. Ada keseimbangan di pasal 28I, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Jadi counternya hanyalah melaksanakan hak asasi itu tidak boleh melindas hak asasi orang lain di negara ini. Juga termasuk pemerintah. Jadi pemerintah justru wajib melindungi hak asasi manusia, dan kalau ada konflik itu harus melerai dan mendamaikan. Gitu kewajiban konstitusi itu. Demikian itu dalam pasal-pasal konstitusi. Ada satu lagi pasal 28I itu setiap warga negara berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun, atas dasar apapun. Jadi tidak boleh misalkan orang demo misalkan
memperjuangkan hak suara agamanya, ini tidak boleh dicegah. Yang perlu dicek kan tinggal apakah betul aspirasi itu sesuai tuntunan agamanya. Kalau betul ya harus dilindungi, ya betul itu. Jadi begitu pahamnya. Jadi orang demo berbuat apapun yang mengatasnamakan agama tidak boleh dilarang. Ceknya adalah apakah betul itu hak-hak yang disebut sebagai melaksanakan agama dan ibadah menurut agamanya itu betul enggak? Kalau betul ya harus dihormati, bahkan harus dilindungi. Gitu saja, sangat sederhana konstitusi itu menjelaskan hal-hal yang sedemikian ini mengenai hubungan agama dan negara itu. Salah satu Indonesia dan tumpah Indonesia. Dalam agama, membela hak itu wajib. Ada norm di bela agama itu, ada unsur-unsur bela ajaran norma agama itu sendiri, bela jiwa nafas ya, bela akal, bela keturunan, bela hak milik, hifdzun mal, membela hak milik, termasuk NKRI ini, tanah air ini adalah milik bangsa Indonesia yang notabene bagian besar umat Islam. Ya, umat Islam wajib membela NKRI ini karena termasuk hifdzun mal, hifdzun hak miliknya. NKRI ini adalah hak miliknya. Jadi tidak boleh menggugat hak-hak Muslim di negeri Pancasila ini karena ajaran agamanya begitu. Dan saya ingin nambahi satu lagi bahwa dalam hal salah satu tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bangsa yang cerdas itu menurut agama itu bagaimana? Cerdas itu pinter ya, tidak bodoh, artinya tidak mau merugi. Dalam ajaran agama itu ada ajaran-ajaran yang supaya orang tidak rugi, surat Al-Asr ya. Semua orang rugi kecuali ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi supaya tidak rugi, bukti sebagai orang yang cerdas itu dipersyaratkan adalah orang itu beriman, orang itu harus berbuat baik, beramal saleh, orang itu harus bertawassul bil haq, saling mengingatkan. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan akan kebaikan itu haknya itu. Jadi harus didukung kalau itu benar-benar hak. Juga bertawassul bis sabr. Jadi karena perjuangan ya harus kalau tidak segera tercapai ya harus sabar lah perjuangan itu. Jadi itu pengertian mencerdaskan kehidupan bangsa itu yaitu bangsa yang tidak rugi. Terus selanjutnya secara strategis mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah memahami ibadah itu bukan cuma ibadah itu pengertiannya dari sepakat ulama-ulama adalah
perbuatan yang diridhoi Allah Ta'ala. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, namun perbuatan apapun itu asal lihatnya ikhlas ilallah mencapai ridha Allah, ya itu ibadah. Pengertian gitu. Jadi ibadah itu luas. Jadi kalau orang menghalangi berbuat baik karena Allah, itu ya melarang hak beragama dan beribadat menurut agamanya. Gitu loh. Jadi pahamnya harus begitu. Orang beda pendapat boleh, tapi harus dijelaskan. Kalau itu melarang hal-hal perbuatan baik, itu sama dengan melanggar agama, melanggar orang tidak boleh beribadah kepada Allah. Terus hal-hal strategis yang lain, yaitu selain beribadah dalam pengertian yang luas tadi itu, kita hidup ini dengan waktu yang terbatas. Iya toh. Waktu yang terbatas ini, paling umur kita berapa sih? 70, 80. Waktu yang terbatas itu harus terbatas itu dihitung. Waktu yang terbatas itu bisa buat baik. Terus berbuat juga. Di antaranya hidup baik di dunia maupun di akhirat. Itu ada dua sisi tujuan orang beragama Islam itu, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tidak cukup hidup di dunia, tapi kebaikan hidup di akhirat itu justru tujuan hidup sejati itu yang bahagia di akhirat itu. Hidup di dunia ini kan sebagai sarana saja untuk mencapai tujuan akhir, hidup bahagia di akhirat gitu. Harus dibuktikan baik. Tapi di Indonesia bahwa agama itu ya agama di masjid saja, tidak boleh dicampur aduk dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan politik dan sebagainya. Loh gimana? Agama itu dibuat Allah itu untuk mengatur, memberi petunjuk pada hidup manusia. Disebutkan, tak turunkan agama ini untuk kamu mau jadi itu salah memahami bahwa adalah salah besar, pandangan yang keliru bahwa agama itu hanya diterapkan di masjid-masjid, musola-musola. Kalau untuk puasa, zakat hanya itu. Itu salah besar. Pandangan yang keliru, pandangan yang tidak paham agama dan beragama. Oleh karena itu tugas Syarikat Islam Politik ini mencerdaskan kehidupan bangsa, antara lain pemahaman agama itu dalam kehidupan sehari-hari itu begitu luasnya. Pengertian ibadah dan bertujuan mencapai ridho Allah Ta'ala. Jadi tidak, tapi sekarang ini banyak orang salah pandang karena tidak paham agama. Jangan campur adukkan agama dengan politik. Jangan campur adukkan agama di kehidupan sosial. Pakailah agama untuk kehidupan pribadi saja. Oh ini salah besar. Ini. Salah besar. Bagi harus diluruskan hingga SIP ini harus di antara tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Salah satunya adalah memahamkan peran agama dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi intinya jadi watawasau bil haq gitu. Jadi kita tidak boleh berdiam diri kalau ada orang salah didiamkan, harus disampaikan, wah itu salah. Baik itu dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu kalau bahasa menterengnya apa, kritisisme, mengkritik. Tapi kalau dalam bahasa agama, ya mengingatkan akan yang benar. Itu. Ya, jadi saya lebih suka bahasa agama, mengingatkan akan hal yang benar. Itu bahasa dari Allah Ta'ala. Jadi kalau salah ya jangan ngengkel. Ini petunjuk Allah itu. Apakah kamu menentang Allah? Kan itu. Terus yang terakhir, yang kelima tadi, di samping satu, pertama ibadah dalam arti luas, kedua waktu yang terbatas harus efektif, efisien, yang ketiga membuat daftar kegiatan matriks dalam waktu yang terbatas itu apa saja yang harus dilakukan. Yang keempat, saling mengingatkan. Yang kelima itu evaluasi kualitas ibadah kita dari waktu ke waktu. Hari ini kualitas ibadah kita sekian. Besok gimana? Kalau besok agak turun, ya harus dikembalikan lagi ke seperti kemarinnya. Lusa ya begitu. Jadi evaluasi itu dari waktu ke waktu untuk mempertahankan ekstensi dan kualitas beribadah kita secara luas itu dari waktu ke waktu itu selalu meningkat. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertama ini. Mudah-mudahan tidak sukar difahami. Barangkali ada monggo tanya jawab dan sebagainya dipersilakan. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa ini koridor dalam wacana beragama dalam praktek penyelenggaraan bernegara. Coba. Kami silakan kembalikan kepada host, kepada moderator, dipersilakan. Baik, matur nuwun Ustadz Khairul atas penyampaian materi kita kajian malam hari ini. Ya, alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh Ustadz Khairul tentang bagaimana materi hari ini terkait tujuan Islam kafah komplementer dengan tujuan NKRI, bahwa kita tahu para founding father kita, para ulama kita terdahulu, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia ini merumuskan Pancasila yang termaktub dalam Undang-Undang 45 sebagai bangunan ideal dalam membangun relasi antara agama dan negara Indonesia ini. Yang tadi dikatakan Ustadz Khairul telah termaktub ya dalam pembukaan undang-undang itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, tadi dikaitkan dengan surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin bagi semesta alam. Salah satunya juga bagi negara ini. Bukan hanya rahmatan lil muslimin, hanya untuk orang-orang muslim, tapi rahmat untuk alam semesta ini. Dan kita tahu bagaimana tadi Ustadz Khairul menjelaskan dalam koridor beragama dan bernegara ada 5 poin. Ya, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Khairul bahwa ibadah kita harus tepat waktu, bagaimana kita menggunakan waktu yang terbatas ini dengan efisiensi, dan yang ketiga kita membuat daftar kegiatan kita dengan matriks, yang keempat saling mengingatkan, ya, dan yang terakhir tentang evaluasi ibadah kita setiap hari. Ya, itu tadi salah satu ringkasan materi yang disampaikan oleh Ustadz Khairul. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa menambahkan diskusi kita malam hari ini dalam kajian kita malam hari ini. Silakan. Dan ini Ustadz Khairul sudah ada pertanyaan di kolom chat Ustadz Khairul, ya,
Ini coba saya bacakan ya Ustadz Hairul. Ini ada Ibu Rita Hartati yang awalnya ini memberikan link artikel ya tentang berita tentang Ahmadiyah dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian Bu Rita ini tanya, Tuhannya Ahmadiyah siapa ya Pak? Kok mengapa disimpulkan di berita tersebut bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah ataupun berkah dari Ahmadiyah? Itu bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 yang menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kenan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, itu adalah ada sebuah artikel ya yang dikirim oleh Bu Rita Hartati bahwa mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini merupakan hadiah ya ataupun berkah dari Ahmadiyah. Nah, mungkin ini sebagai pembuka diskusi kita, Ustadz Hairul dari Ibu Rita Hartati menanggapinya menuliskan pertanyaan di kolom chat. Monggo Ustadz. Pernyataan kalau betul itu dari Ahmadiyah, pernyataan Ahmadiyah yang salah bahwa kemerdekaan ini hadiah dari Ahmadiyah. Ketemu pasal mana itu? Kemerdekaan ini adalah seluruh perjuangan rakyat Indonesia, baik yang Muslim juga termasuk, ada bagian yang non-Muslim juga ikut berjuang. Jadi jangan salah tafsir, membuat tafsir seenaknya itu pernyataan Ahmadiyah kalau betul mengucapkan begitu itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahmadiyah ini paham yang salah juga menurut MUI. MUI besar bersama Gubernur Jatim waktu itu, kalau tidak salah Pak Dekarwo itu pernah membuat kesepakatan bahwa Ahmadiyah ini paham yang salah. Jadi sudah diabaikan saja buat apa menganalisis paham yang salah itu. Ya meskipun di konstitusi itu diberikan hak untuk paham-paham berkembang, namun bagian besar Muslim di Indonesia yang dipandu oleh Majelis Ulama Indonesia itu paham yang salah. Jadi diabaikan saja Bu siapa itu, mohon maaf, nggak usah dibahas karena buat apa meladeni pendapat dari paham yang salah. Saya kira itu jawaban singkat saya. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz Hairul atas jawaban singkatnya bahwa tadi mengatakan bahwa apa yang dikatakan dari berita tadi bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah atau berkah dari Ahmadiyah yang sudah ada di negara ini sebelum kemerdekaan itu benar-benar salah besar ya, kata Ustadz Hairul ya. Oke, itu tadi sudah ditanggapi oleh Ustadz Hairul. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, silakan monggo kalau memang ada yang mau disampaikan dari diskusi malam hari ini tentang bagaimana sih tujuan Islam kafah bisa komplementer, ya bisa saling melengkapi dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan kalau ada mau tambahan yang didiskusikan kita malam hari ini atau yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian, monggo. Karena kajian kita malam, silakan Ustadz Fuad untuk menanggapi, monggo Ustadz. Terkait dengan judul yang ada, mungkin akan banyak membantu Pak Hairul. Apa ini akan disampaikan nanti pada Sabtu yang akan datang, karena Pak Hairul ini akan mempunyai 2 sesi yang sekarang dan Sabtu yang akan datang. Begitu ya Pak Hairul tadi? Pak Hairul? Betul. Ya, jadi artinya Sabtu yang akan datang juga nanti akan diisi oleh Pak Hairul. Apa yang saya ingin sampaikan ini adalah suatu yang terkait dengan judul yang sekarang. Mudah-mudahan bisa diberikan paling tidak garis besarnya, ya detailnya mungkin bisa disampaikan pada Sabtu yang akan datang. Kan disampaikan tujuan Islam kafah itu merupakan
komplementer, ya komplementer terhadap tujuan NKRI. Saya kira itu kata kuncinya adalah kalau komplement itu dianggap sebagai dengan arti komplement itu mendukung, membantu atau sama, itu mungkin nanti bisa diterangkan oleh Pak Khairul mengapa dipakai kata komplement. Komplement. Kok tidak disebut saja selaras? Nah, itu kan zamannya dulu kan ada selaras, ya, sesuai, gitu nggih. Sama. Nah, itu kata-kata yang mungkin perlu nanti dijelaskan sedikit, nggih. Itu nomor 1 poin saya. Yang nomor 2, rinciannya bagaimana itu, Pak? Gitu. Rinciannya itu apa yang dituntunkan oleh agama Islam yang membuat kemudian tuntunan itu memang memungkinkan tujuan NKRI itu tercapai. Misalnya tuntunan agama Islam menyuruh pemimpin negeri ini banyak membaca Al-Quran, menerapkan ajaran Al-Quran. Nah, karena ajaran Al-Quran banyak mengandung tuntunan untuk pemimpin, supaya pemimpin itu melakukan kebijakan yang memihak kepada rakyat kecil. Nah, itu baru kemudian jelas bahwa tuntunan agama, tuntunan Islam kafah itu ternyata memang komplement atau mendukung atau menguatkan itu atau merealisasikan tujuan NKRI. Karena NKRI itu mempunyai tujuan kan mulia sekali. Tadi itu kan disampaikan dalam preambul itu. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial, kemudian membangun supaya dunia ini bebas dari penjajahan. Itu kan tujuan-tujuan mulia. Tujuan mulia seperti itu, bagaimana bisa tersambung dengan tuntunan Islam kafah? Kan bukan tuntunan Islam kafah yang misalnya supaya kita itu berdoa saja. Nah, dengan berdoa saja maka kemudian otomatis bangsa ini menjadi cerdas. Apa begitu? Saya kira enggak, nyambungnya itu enggak kelihatan itu. Tapi kalau yang namanya Islam kafah itu, wahai rakyat Indonesia, pilihlah pemimpin yang berkualitas hebat, nah, dalam beragamanya. Nah, itu baru ada nyambungnya itu. Nah, jadi sambungannya itu yang saya kira mungkin dipertanyakan ini, artinya ditunggu gitu. Dari tuntunan Islam kafah mana yang kemudian memungkinkan tujuan NKRI itu bisa tercapai. Mungkin itu saya Pak, poin saya yang monggo silakan kalau mau diterangkan sekarang, ya. Intisarinya sekarang, mungkin rinciannya bisa Ahad Sabtu yang akan datang, monggo. Saya kira saya termasuk yang menunggu penjelasan tentang itu. Terima kasih Pak Khairul. Ya. Begini, memang ujungnya nanti ke sana, makanya itu saya mohon itu berseri ini judul yang sangat luas, negara jadi untuk menyesuaikan itu ya memang butuh. Tapi kenapa berkompromi dengan saya ingin agama ini, institusi agama apa itu. Makanya saya yang pertama kali itu mengeksplisitkan kata agama ini bermasyarakat, berbangsa dan berkondisi. Ustadz entry point supaya bisa menjama entry point masuk ke
konstitusi itu. Untuk selanjutnya memang rincian dari agama itu sendiri, dalam hal ini yang saya pahami agama Islam, ya agama yang dimaksud dalam season pertama itu apa saja sih rinciannya itu terkait dengan keberhasilan menunjang atau komplementer. Yang kedua, rinciannya kan agama itu dulu, bahwa itu agama. Agama itu kalau tidak percaya baca konstitusi kan ada itu agama. Dari masuk mulai dari konstitusi itu baru agama ini diterjemahkan rinciannya. Kalau saya sanggupnya rincian beragama Islam, kalau agama yang lain kan enggak. Jadi kira-kira apa dasar pemikirannya begitu, Ustadz Fuad, kenapa memakai terminologi agama apa yang pertama itu untuk entry point masuk ke terkait konstitusi kita. Sedangkan rinciannya nanti akan kita ya sesuatu dalam apa beribadah apa yang baik itu apakah menjawab tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara, itu nanti ada itu 5 poin tadi yang disampaikan itu. Mungkin itu mohon maaf tidak cukup juga di 2 sesi, tapi saya coba nanti di sesi yang kedua itu akan coba meringkas-ringkas gitu. Tapi nanti kalau ada sesi lain yang tersisa, ya bisa saya isi lagi, tidak lepas dari yang pertama ini sebagai payung, sebagai rincian lebih lanjut. Saya kira itu penjelasannya Ustadz Fuad. Nggih, Pak Heru. Nggih, matur suwun. Baik, terima kasih Ustadz Hairul tadi atas penjelasannya ya. Insya Allah nanti di sesi berikutnya, sesi ke-21 ya, nanti akan ada dijelaskan secara rinci oleh Ustadz Hairul tentang bagaimana sih penjelasan tentang tujuan Islam kafah komplementer dengan tujuan bangsa ini, dan juga rinciannya secara detail, ya spesifik, seperti apa dari tujuan Islam itu sendiri ketika nanti dikaitkan dengan tujuan bernegara kita ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tambahan lagi sebelum kita tutup dari kajian kita. Silakan Ustadz Jukimin, monggo. Ya, oke. Jadi ada satu ya petunjuk ya. Jadi kalau negara NKRI yang dengan Islam kafah itu bagaimana kalau misalnya ini bukan maksudnya untuk mengganti, artinya yang akan datang itu kita pikirkan ada satu pemimpin yang memang punya kualitasnya itu adalah kualitas di dalam agama itu kuat. Nah, contohnya sudah ada, seperti misalkan Singapura ini adalah doktor di dalam agama Islam. Nah, padahal Singapura itu kan adalah satu negara yang mayoritasnya etnis Cina. Ya, bisa menerima seorang dari anggota legislatif yang punya Islamnya iribat untuk memimpin itu. Nah, padahal kita ini kan negara yang masuk mayoritasnya itu Islam. Apakah tidak perlu kita pikirkan untuk kemudiannya itu kita punya seorang pemimpin yang kualitasnya itu ada memang negarawan yang punya basic Islamnya kuat begitu, dan itu bisa diterima oleh semua pihak, baik yang Islam maupun yang non-Islam yang seperti di Singapura itu. Nah, ini barangkali mungkin untuk bisa mendapatkan seperti itu, maka Pak Insinyur Khairul Jailani itu nanti bisa merumuskan seorang yang akan kita pilih menjadi pemimpin negara Pancasila
yang bisa membawa ke arah itu bagaimana ya, artinya Islam kafahnya itu betul-betul dimengerti. Kalau itu aja tidak mengerti, ya menjalankan juga tidak bisa untuk tingkat negara itu. Nah itulah barangkali itu sebagai PR ya. Nah itu Pak Khairul, untuk gimana nanti kita gambarannya Pak Khairul nanti bisa, oh saya pengennya pemimpin yang bukan akan datang itu adalah kualitas Islamnya seperti itu, pengalaman kenegaraannya seperti itu, pengalaman internasional seperti itu. Jadi memang satu keharusan untuk sesuatu bisa membawa bangsa Indonesia yang ya, begitu besar pada negara yang gemah ripah roh jenawi istilahnya itu. Tapi kok tidak bisa digagalkan, apakah itu bukan karena kita belum punya pemimpin yang itu. Saya ini loh Pak, Singapura itu etnis Cina-nya begitu banyak, etnis ini. Loh, kok dia bisa memilih apa ya, dokter Islam kan dia punya harapan bahwa orang Islam yang nanti kan bisa mengayomi keseluruhannya gitu ya. Nah itulah nanti usul saya kalau bisa apa kira-kira begini syaratnya jadi pemimpin yang kafah itu lah. Itu ya Pak ya. Itu dah itu pertanyaan saya. Terima kasih Prof. Sugimin. Tadi mengatakan mungkin Pak Ustadz Khairul bisa merumuskan bagaimana sih pemimpin yang secara kafah. Masa kita kalah dengan Singapura ya, yang banyak nisnya, tapi dia bisa merumuskan seperti itu. Itu mungkin catatan Ustadz Khairul untuk pekan depan, sesi ke depan Ustadz Khairul ya. Tadi masukan dari Prof. Sugimin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah tak terasa kita sudah pukul 9:05. Kajian kita sudah di penghujung acara. Mungkin kalau ada yang pertanyaan nanti di pekan depan silakan panjenengan, tetap kita dengan Ustadz Khairul nanti ya pekan depan. Silakan nanti bisa ditanyakan untuk sesi berikutnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah untuk menambah keberkahan kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan duduk kita malam hari ini itu diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Amin amin amin. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit dulu, undur diri dulu. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.